Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memperbaharui niat kita di hati kita masing-masing dengan niat sengaja aku hadir di majelis ilmu ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, umur dan kesempatan sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kembali kita dapat hadir di majelis ilmu yang kata Rasulullah Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita pun diampuni Allah. Bahkan kata Nabi, ikan-ikan di lautan pun memintakan ampun untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Berapa macam jenis ikan di lautan itu, Pak? Ya kan? Dari gendang-gendis ikan sampai ikan tapa, ikan paus, semua dulu gitu. Orang yang kecil sampai yang besar. Dulu kan ini kata Rasulullah, Bu, ya, Pak? Kata Nabi, ya. Hadis Rasulullah tu. Jadi ikan dia memintakan ampun, ya kan? Cuman modal duduk dengarkan ilmu, ya kan? Majelis ilmu ni kan kerjanya nyaman, gajinya besar. Ya, Pak. Kalau kerja tu kita kerjanya nyaman, gajinya besar. Majelis ilmu lah ni, kerjanya nyaman, pahalanya besar. Bukan payah majelis ilmu ni, cuma duduk dengar aja. Ni kan? Cuma dengar aja. Ngantuk, bantai ya tidur. Tak ada dapat ilmu, pahala dapat, ya? Walaupun kita tidur, Bu, dalam majelis ilmu ni, pahala dapat. Walaupun tak dapat ilmu, tapi pahala dapat. Daripada kita tidur di rumah, kan? Tapi kalau lepas maghrib ni jangan dibiasakan tidur, Bu, Pak. Ya, lepas asar, lepas maghrib jangan dibiasakan tidur, kerana dapat membawa kegilaan. Bisa jadi orang gila. Kau tak jaya cuba ya. Orang suka tidur habis asar, habis maghrib, ya. Lain tak rasanya, Bu, Pak? Ya, orang kita kalau seumpama tidur habis asar, habis maghrib tu bangun tu lain rasanya. Tak nyaman rasanya. Kalau habis subuh kan kata Nabi, as-subhatu nak tidur habis subuh itu kata Rasulullah mencegah rezeki. Kalau habis subuh tu kan. Kalau habis asar, habis maghrib ni bisa membawa kita gila. Alhamdulillah. Ya.
Salawat salam kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut baginda Rasul sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk hari ke-8 Zulhijjah. Ya. Karena Menteri Agama itu menentukan 1 Zulhijjahnya hari Selasa kemarin. Berarti kita lebarnya hari Khamis. Mekah kan hari Rabu. Tinggal di Mekah sana, terus tinggal sini. Karena kita di sini ya Khamis lah kita. Ya. Apa kita nak repot-repot buka? Apa bila lebar ni Khamis ke Rabu, Khamis ke Rabu? Khamis. Nanti kalaupun salah, ya dia lah tanggungjawab di hadapan Allah. Ya. Besok kita puasa Tarwiyah, lusa kita puasa Arafah. Sengaja aku puasa sunat Tarwiyah karena Allah Ta'ala. Sengaja aku puasa sunat Arafah karena Allah Ta'ala. Pahala Allah ampuni kalau puasa Arafah tu bu, Pak. Ya kan? Sering dah kita dengar 2 tahun Allah ampuni dosa kita. Tahun lalu, tahun akan datang. Dan tak ada mati sampai Arafah tahun depan. Nah ini bu, Pak. Ya. Jadi kalau ibu ni puasa Arafah, panjang umur sihat badan sampai Rabu puasa Arafah, sampai Arafah tahun depan ibu tak nak mati. Tahun depan puasa lagi tak ada lagi mati. Tak ada lagi mati kita bu. Ya? Itu kan riwayat seperti itu, Pak. Tak ada mati sampai Arafah tahun depan. Jadi kalau tak mau mati puasa Arafah lah. Kemarin orang sibuk-sibuk berdebar-debar, orang banyak meninggal waktu Covid itu kan. Saya santai ya, saya fikir saya puasa Arafah. Mana saya mati? Aku saya berani. Saya puasa Arafah. Kecuali saya tak puasa berbara saya. Kau fikir saya ini puasa Arafah? Tak ada lah tu. Tak nak mati bu, Pak. Tak nak kita mati ya. Mati tu Pak. Sampai dalam doa pun berubah kadang kan. Atau kita baca doa selamat tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Ya ada nanya. Wa afiatan fil jasadina. Padahal tak ada perlu dirubah apa. Baca ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Cukup dah. Ini nak berubah pula. Berubah pun tak ada sesuai dengan ilmu. Fil jasadina. Mana betul, mana benar? Fil jasadina tu Pak tak. Kalau kita belajar ilmu nahwu tu tak kena dia. Ya. Wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut. Kena mati hilang nah. Kan? Asal aku sekan wa taubatan qabla mautina. Begitu mati hilang nahnya. Takut tadi mati tu. Ya. Dan jangan dirubah-rubah lagi. Betul lah tu dah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Betul lah Pak. Ya. Cukup dah bahasa itu dah singkat padat dah. Kita ni yang tak faham ikut je lah. Ya. Ibarat kalau buah tu tinggal nungam ya, tinggal makan ya kan? Jangan gila kita nak sibuk nak nanamnya, nak mupuk, nak tak usahlah, tinggal makan ya tu. Ya. Macam doa tu tadi tu. Tak usah kita nak sibukkan nak berubah-ubah, tinggal amalkan je. Ya. Tinggal amalkan je, jangan nak berubah-ubah. Iya kalau ubahnya tu betul, ini ubahnya pun salah. Ya. Ditegur bukan nak terima kasih, malah jelarkan kita mati. Ya. Kau dikaukannya kita bu. Kau ni kata dia. Tahu apalah kau kata dia. Aku ni lebih banyak lagi makan asam garam dari kau kata dia. Asam garam dibanggakannya untuk apa asam garam tu? Kolesterol ya naik kan? Nah, coba ya. Jadi tak nak mati kita tu puasa Arafah tu. Ya. Puasa nanti bu Pak. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayah, pertolongan. Kita dapat puasa besok Tarawiyah, lusa kita puasa Arafah, hari Khamis kita Lebaran, Idul Adha. Haram berpuasa. Ya. 10, 11, 12, 13 haram berpuasa.
Ngapa ya? Semua makan lah. Untuk apa bagi daging banyak dapat? Pergi masuk sini belum dapat, Pak, belum dapat. Sana dapat sekantong. Ujung-ujung 15 kantong dia dapat. Hancur. Kan? Senonoh gak kok 1 kantong sekilo 15 kilo. Kali kan 160 ribu sekilo. Berapa duit? Setahun sekali lah Bu Pak. Mudah-mudahan ada rezeki Bu Pak. Allah berikan kita rezeki yang halal ya. Kita baca kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Bu Pak. Kata beliau, salah satu kemuliaan bagi orang yang memuliakan 10 awal Zulhijjah ini, Bu Pak. Ini kan masa 10 awal Zulhijjah nih. Kita muliakan dengan ibadah ke ya. Paling tidak malamnya isya berjamaah, subuh berjamaah. Karena 1 sampai 10 Zulhijjah ini Bu Pak, malam yang istimewa ya. Bahkan melebihi malam akhir 10 Ramadan ya. Kecuali malam Lailatul Qadar itu pasti tak ada lawan ya. 10 awal Zulhijjah ini malam-malam ini Bu Pak, itu lebih utama dari malam-malam yang lain. Bahkan 10 akhir Ramadan. Jangan tak diisi dengan ibadah. Paling tidak Bu, isya berjamaah, subuh berjamaah. Paling tidak. Kenapa? Karena kalau isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, nilainya sama kita beribadah semalaman walaupun tidur. Tapi nilainya di sisi Allah kita beribadah. Kan nyaman tuh. Jadi isyaknya jangan lepas berjamaah, subuhnya jaga berjamaah. Siapa kata Syekh Abdul Qadir Jalani memuliakan 10 awal Zulhijjah ini dapat 10 keramat, dapat 10 keistimewaan. Yang pertama al-barakah fi umrihi, Allah berkahi umur kita Bu Pak. Kan? Umur ni macam Imam Ghazali, Imam Syafi'i, beliau hidup di dunia ni Bu Pak 50 lebih tahunnya. Tapi sampai hari ini berberkah umurnya ya kan? Jangan sampai kita meninggal habis kubur selesai. Jangan kena orang ceritakan kebaikan kita, nak siara ya tak ada. Semak kubur kita Pak. Tak ada berberkah umur ya? Begitu meninggal habis, tak ada bertalkinan, tak ada berdoa, tak ada nak siara pun tak ada ya? Umur yang berkah walaupun sekian puluh tahun hidup di dunia, tapi isi padat ya. Isinya itu padat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia itu orang panjang umur, taat beribadah, bertambah taat ya. Jadi kalau mau berkah umur kita Bu Pak, besarkan 10 awal Zulhijjah ini dengan ibadah. 1. Yang kedua kata beliau aziyada fi malihi, Allah akan menambahkan harta kita Bu, amalan kaya ya. Jadi kalau nak amalan kaya, besarkan, agungkan 10 awal Zulhijjah dengan ibadah. Ibadah apa je? Bebas ya. Kaya kita Bu Pak. Kapan kita kaya? Itu urusan Allah lah. Penting kita amalkan je loh. Kita ni kan kok dapat ngamalkan tahun ini gak kaya ya. Mau kita kan gitu Bu Pak ya. Tapi Allah tu kan tahu kau ni pantas kaya ke belum. Itu kan Allah yang lebih tahu Pak ya. Jangan sampai kita macam Sa'labah, belum waktunya kaya, maksa nak kaya dulu, ujung-ujung mati kafir. Kan na'udzubillah Pak ya. Tapi amalkan je Bu Pak 10 awal Zulhijjah ni dengan ibadah ya. Termasuk untuk ilmu ni kita membesarkan. Nanti kita baca sini ni ya. Amalan-amalan apa saja. Kata beliau, wa man tasaddaqa fi hadhihi al-ayyamil 'asharah bi sadaqatin ala miskinin fa ka'annama tasaddaqa ala anbiya'i wa rusuli. Siapa yang bersedekah, ini sedekah tu, dengan orang miskin Bu, di 10 awal Zulhijjah ni. Ini kan masih tanggal 8 ni, masih 10 awal Zulhijjah ni. Dia bersedekah dengan orang miskin, sama pahalanya, nilainya sama dia bersedekah dengan para nabi Bu Pak. Ya. Jadi sempatkan bersedekah, jangan masin ya.
Orang masin ni dimusuhi Allah. Al-bakhil aduwullah. Orang pelit ni kata Rasulullah musuhnya Allah. Ya. Orang masin ni itulah saya katakan, jangankan nak minta duitnya, minta dosa ini tak mau. Minta dosa kau, nyaman kau buatlah seorang kata dia. Apa lagi nak minta duit dah? Jangan jadi orang pelit tu, Pak. Orang pelit tu dimusuhi Allah. Saking Allah tak sukanya dengan orang yang bakhil tu, Pak. Kalau dia ngundang makan, seandainya pun dia ngundang kita makan, makanan itu penyakit untuk kita, Pak. Itu orang masin tu. Ya. Jangan jadi orang masin. Kita ya, kalau kita ni masin, Bu, Pak. Berkawan dengan orang masin, kita tak mau, padahal kita pun masin enggak kan? Ya? Kita ni pelit, ya tak? Kita ni masin, tak mau kita berkawan dengan orang masin tu. Jahat ni orang masin tu, Pak. Ya? Ya? Jahatnya tu. Tak ada orang suka. Ya? Tak ada orang suka, Pak. Ya? Jangan jadi orang pelit. Sedekah kita, Bu, Pak. Ya? Tak bersedekah, tak mampu 10.000, 20.000, tak mampu 20, 30.000. Ya? Undang orang miskin, Bu, Pak. Mumpung 10 awal Zulhijjah ni, mumpung 10 awal Zulhijjah. Ia panjang umur sehat badan. Kita kan ketemu lagi tahun depan. Mumpung tahun ini kita ketemu, amalkan yang pertama kata beliau, bersedekah dengan orang miskin, nilainya sama bersedekah dengan para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian yang kedua, wa man ada fiha maridan faka'annama ada auliyaih. Barang siapa menjenguk saudaranya yang sakit di 10 awal Zulhijjah ini, seolah-olah sama nilainya dia menjenguk para wali Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu ya. Tahu? Hah? Habis saya jenguk, ceritakan apa? Dia ceritakan yang baik ke yang tak baik? Yang tak baik, dia ceritakan diri dia, Bu. Tak usah. Yang baik kita ceritakan, ya. Tak usah. Itu namanya ghibah, ya, gosip. Sejam ibu ceritakan kejelekan orang, sejam itu gak dosa kita diberi. Sejam itu gak dosa dia kasihkan ke kita, pahala kita kasihkan ke dia, Bu. Ya. Apalagi zaman sekarang ni, Bu, Pak, nak gosipkan orang, nak meribah orang, tak cukup ketemu, harus lewat grup WA tu dah bisa dah. Ya kan? Balik pengajian, balik majlis ilmu ni dah bercerita dah. Kau tengok tak gelang si Anuk tadi tu, kata dia. Yang besar tu, bukan emas tu, kata dia. Bukan urusan kau, dia nak pakai emas, nak pakai besi berani, kata dia lah. Tak usah. Gincu kawan pun diceritakannya, Bu. Kau tengok tak gincu ibu itu tu, gincu murah tu, mana awak tahu? Tengoklah sampai gigi-gigi pun gincu, kata dia. Jangan, ya. Jangan. Tak usah, Bu, Pak. Ya. Ya. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Jadi solat, pokok solat tu selamat diwaras. Ya. Walaupun mata kita buta, telinga kita terpeka, selama akal masih ada, wajib. Ya. Kecuali dah gila. Ya. Nyaman dia jadi orang, aku nyaman jadi orang gila-gila lah. Jangan harus masa waktu, Bu. Belum sah solatnya, harus masa waktu dulu. Syarat sahnya solat itu salah satunya masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu, belum sah solatnya. Ulang lagi ya. Nanti begitu azan, solat lagi. Ya. Apa?
Sedekah cuma tak solat. Mudah-mudahan dengan sedekah itu Bu, dia dapat menjaga solat dengan waktu. Nah, ya, kita baik sangka ya. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah dia rajin bersedekah, Allah bukakan pintu taufik hidayah, dia bisa menjadikan solat 5 waktu. Ya. Jangan solat disalahkan, jangan sedekahnya disalahkan. Sedekahnya itu baik dah Pak. Ya. Sedekahnya itu baik dah Bu. Tinggal kita doakan saja. Ya. Nah, tinggal kita doakan saja. Ya. Terus lagi Bu ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit di 10 awal Zulhijjah ini, sama kita menjenguk para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi ada kalau ada tetangga yang sakit, keluarga yang sakit di awal 10 Zulhijjah ini Bu Pak, kesempatan kita dapat fadilah ini nih. Kalau memang tak ada kawan sakit, keluarga sakit, cari orang sakit gila ya lah. Nah, banyak orang berjalan ya. Cuman adab tadi Bu ya, adab kita menjenguk orang sakit dijaga Pak Bu ya. Dijaga. Kalau ada hal yang tak baik cukup untuk kita ya. Sama kita bertakziah tempat orang meninggal dunia, begitu enggak Bu Pak ya. Kalau kita ada mandang mayat tu hal yang tak baik, ya haram kita ceritakan ya. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum, sebut baiknya mayat, wakufu an sayyiatihim, kalau ketemu yang tak baik tutup rapat-rapat Bu Pak. Jangan ceritakan. Ini kadang mayat belum enggak turun dari rumah udah bersenggol-senggol bau dah. Ngapa? Bangkit ini kata dia. Belum enggak mayat tu turun dah bangkit dah. Mana awak tahu? Lain nampak kata dia. Jangan Bu Pak ya. Jadi kalau ada hal yang baik ceritakan ya. Kalau ibu pernah menemukan mayat netes air mata Bu Pak, itu hal baik ya. Mayat itu baik tinggalnya Pak. Di dalam kitab seperti itu tuh. Jadi kalau pernah nengok mayat habis dia meninggal dunia ya, kadang netes air mata, itu meninggal baik tuh Pak. Atau kening berkeringat, bagus tuh Pak. Kok dia keluar tak tahu saya Bu. Yang saya tahu itu dua ya. Kening berkeringat sama meneteskan air mata. Kok dia keluar saya tak tahu. Saya belum ketemu. Kali enggak ada kitab lain saya tak tahu. Itu ya. Tapi bukan patokan. Ya, jangan sampai begitu bertakziah, begitu kita buka tudung mayat tak ada keringat keningnya, tak ada netes air matanya, lalu kita nak bebuk, jangan-jangan jahat mati. Jangan. Ya, tak ada dipatokan. Seandainya ibu ketemu mayat seperti itu, bagus ceritakan Pak. Bagus, si anu meninggal tu netes air mata. Itu ya. Sunnah kita ceritakan sunnah. Tapi kalau hal yang tak baik haram. Makanya tukang mandikan orang meninggal tu kan mulut tu dikunci, artinya jangan nak bocor. Jadi ada Bu Pak, orang dulu lah, kalau sekarang pun mungkin ada ya. Jadi kalau udah mandikan mayat tu sirih, punya sirih. Alasannya supaya tak banyak ngomong. Ya. Banyak ngomong. Begitu kan jenguk orang sakit tadi tu. Jadi kalau ibu jenguk orang sakit tu hal yang baik ceritakan, hal yang tak baik diceritakan. Tugas kita minta doa kepada dia dan kita doakan dia. Kenapa? Karena doanya orang sakit itu Bu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Minta doa dengan orang sakit tu ya. Kita doakan dia kan? Kita pun minta doakan dengan dia, karena orang sakit tu doanya kabul. Kenapa doanya kabul? Dosanya Allah ampuni. Ya. Orang sakit tu Bu dosa diampuni Allah. Kan 3 macam. Orang tu kalau sakit 3 macam Allah cabut. Aurah wajah. Orang kalau sakit tu kan muka pucat tu. Nafsu makan, ya kan? Orang kalau sakit tu kan tak nyaman dah makan tu. Kita kalau nak nawarkan orang makan ni pasti sehat aja lah. Ini udah terkapar kawan tu. Awak nak makan apa sebut je. Mana lagi dah nak selera. Sebut je. Ini aku nak ngajak kawan makan durian tu. Waktu saya sehat gini lah ni. Ini kawan dah terkapar nak makan durian ke? Mau makan durian mau. Mana lagi dah. Ya. Orang kawan makan durian tu saya sehat ada begini lah ni.
Ya. Yang ketiga, dosanya Allah ampuni, Bu. Tapi begitu Allah nak baikkan dia, aurah wajah Allah kembalikan, nafsu makannya Allah balikkan, yang dosanya tak Allah balikkan. Nah, ya. Jadi kata beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di 10 awal Zulhijjah ini, sama dia menjenguk wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan nyaman-nyaman lupa wali Allah tu. Ya. Kita kan mana tahu seseorang tu wali Allah ke bukan? Ya. Wali Allah tu artinya kekasih Allah. Ya. Kekasih Allah. Kita sejam ya Bu duduk di majlis ni wali Allah. Ya. Itu lebih baik daripada seumur hidup. Ibu ni seumpama umur kita 100 tahun di dunia ni beribadah siang malam, lebih baik sedetik ya ibu duduk di majlis wali Allah, Pak. Nilainya tu. Kita ni kan tak tahu siapa wali Allah, Allah rahasiakan. Ya. Enggak mesti dia tu berjubah wali Allah tu ya. Macam Salman Al-Farisi itu mana orang tahu, Pak. Dia kalau makan bekas-bekas orang ya di tempat sampah ya. Kalau orang nengok ya jijik. Kata Rasulullah di akhir zaman banyak orang kalau datang meminta-minta tempat kita, balik kita pula ngusirnya. Kenapa? Karena jijiknya kita dengan dia. Tapi kalau dia mau berdoa kepada Allah, sekali dia berdoa Allah kabulkan, Pak. Itulah wali Allah. Ini kita bisa. Enggak dia harus berjubah. Ya. Puasa wajib loh. Ibu niatnya membayar puasa Ramadan, ya. Pahala Arafah ibu dapat. Paham tak? Ya. Apa? Tak apa-apa. Wajib dulu. Ya, jangan terbalik beribadah. Jangan terbalik, Bu, Pak. Kata ulama, kita ni kalau mengutamakan sunnah, melupakan yang wajib, tertipu ibadah kita tu. Ya. Wajib. Ibu niat membayar puasa Ramadan, pahala Arafah otomatis ibu dapat. Paham tak, Pak? Ya, paham, Bu, ya? Ya. Dosa niat pun dapat pahala kita, Bu. Yang penting niat mengqadha puasa Ramadan, utamakan yang wajib. Sama gak sholat, Pak ya, Bu? Jangan sampai sunatnya rajin, 5 waktunya tinggal, terbalik. Beribadah tu terbalik. 5 waktu tak dikerjakannya, begitu Ramadan tang tarawih ya. Kita ni, Bu, Pak, wajib dulu baru memperbanyak sunnah. Jangan terbalik, beribadah tu tertipu. Sunnahnya orang, Bu, Pak, kalau dia rajin melaksanakan sunnah tapi yang wajib ketinggalan, itu pasti bukan karena Allah dia beribadah, Pak, bukan karena Allah. Nah, itu pasti dah. Ini kita ni yang wajib dulu. Jangan sampai wajibnya ketinggalan, sunnahnya rajin. Terbalik, model orang beranak tu nyungsang. Nyungsang. Jadi ibu niat mengqadha puasa Ramadan. Kalau ibu meniat sengaja aku mengqadha puasa Ramadan pas hari itu 9 Zulhijjah, pahala Arafah ibu dapat. Paham tak, Bu, Pak? Paham ya? Ya qadha, Bu, qadha. Yang wajib-wajib dulu, Bu, Pak. Baik solatnya, puasanya, selesaikan yang wajib dulu. Sunat jangan khawatir, Pak. Ya. Puasa sunat itu ngikut ya dia. Pahala sunat itu ngikut ya dia. Ya. Dibayar, Bu, Pak, diqadha. Ya. Ala mazhab Imam Syafi'i baik solat maupun puasa diqadha. Ya, kita teruskan lagi, Bu, Pak. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa man syayya'a janazatan faka'annama syayya'a janaiz syuhada. Barang siapa yang mengemaskan jenazah di 10 awal Zulhijjah ini, Bu, Pak, sama kita mengemaskan jenazah orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Mandikan tak ada gak paham. Karena yang mandikan mayat ni tak semua orang bisa. Termasuk saya ni tak paham pak. Ya. Saya ni bukan tak paham, ilmu sih sudah saya pelajari, cuman praktiknya belum. Ya, bebal saya rasa itu. Ya. Kalau ikut saya bisa, tapi kalau saya mimpin saya tak berani, belum berani. Ya, teori sudah saya pelajari dah. Kan ini kalau mandikan, mengafani mungkin tak semua orang bisa kan. Dan ini kan orang-orang yang paham ya nih, yang mental kuat ya. Tapi kalau mensolatkan pak, ini kita udahlah mandikan tak ada pak, mengafani tak ada, ambil satu dua ini dua macam, mensolatkan dan ngantar ke kubur. Ini kerjaan bapak-bapak, ibu-ibu jangan, artinya tak dianjurkan. Ya. Ibu-ibu itu tidak dianjurkan ngantar ke kubur. Kalaupun nak ziarah tunggu selesai orang kebumikan baru nak ziarah pak. Ya. Itu yang saya pelajari pak. Ya. Tidak ada anjuran perempuan ngantar ke kubur. Tak ada anjuran. Laki-laki ya, walaupun laki seorang. Ya. Nanti kalau seumpama mau ibu mau ziarah, nanti selesai orang pemakaman, ziarah lah. Kalau pas pemakaman biar urusan laki-laki semua ya bu pak. Ya. Jangan bercampur aduk di pemakaman tuh. Kurang baik. Ya. Kok saya itu lebih kurang setuju pak. Tak dianjurkan bu pak. Ya. Nanti kalau ibu nak ziarah, selesai pemakaman baru ibu ziarah. Ya, biarkan urusan laki-laki yang ngemaskan nanti bu pak. Ya. Nak ziarah, begitu selesai pemakaman, baru ziarah ke situ. Ya. Dan kalau ibu-ibu nak ziarah ke kubur, adab dijaga. Baik laki maupun perempuan, lebih-lebih perempuan. Bedakan nak ke kubur, nak ke undangan tu bedakan. Ini ya Allah mak sempit, pernah baju tu nak ke kubur. Ya. Ibu-ibu sini tak ada lah. Ya. Kerudung tak dipakai ni bu, pak. Diselepang ya kerudung tu. Wek motor-motor ni. Sampai di pemakaman barulah dipakai kerudung tu. Itu pun model kerudung orang mati. Tahu tak kerudung orang mati tu bu? Rambut ujung nampak. Kerudung dilipat begitu ya. Buku Yasin dibacanya di atas kubur mak bapak tu. Ya. Aurat nampak, Al-Quran dibaca. Na'udzubillah. Ya. Jadi orang tua pun dalam kubur tak senang tengok kita bu pak. Ya kan? Orang tua pun di dalam kubur tak senang tengok kita. Jadi memandikan mayat kita mungkin tak paham, mengafani tak paham, mensolatkan pak. Takkan pula solat jenazah pun tak agak tahu. Solat jenazah tu bukan payah. Bukan pakai ruku, pakai sujud, berdiri ya gitu kan? Solat jenazah tu pak, solat yang paling nyaman, berdiri ya. Ya? 4 kali takbir ya. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Kan? Takkan pula bapak tak hafal Fatihah? Kalau Al-Fatihah pun tak ada hafal, bagus mati ya pak. Fatihah. Selesai Fatihah, takbir lagi sekali. Allahu Akbar. Salawat. Takkan pula tak tahu salawat. Kan? Tidaklah sempurna macam sembahyang salawat dalam solat tu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dah selesai dah. Tapi kalau afdalnya sempurnakan salawat tadi tu, salawat Ibrahimiyah tu. Takbir lagi ketiga, Allahu Akbar. Doa kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Itu ya. Kalau tak bisa panjang-panjang itu ya diulang terus. Allahumma ighfir lahu. Imam belum enggak takbir lagi, itu lagi diulang. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Tak apa-apalah. Karena kita ni tak ada ilmu itu yang modalnya, tak apa-apa. Takbir lagi keempat. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya kan? Salam, selesai. Bukan payah solat jenazah tu pak. Ya. Karena solat jenazah ni makin banyak yang membayangkan, makin berberkah untuk mayat. Kita ni pak, kalau ringan menyolatkan orang, nanti kalau kita meninggal, Allah akan ringankan orang menyolatkan kita pak. Ya. Jangan malas menyolatkan jenazah tu. Ya.
pahalanya itu besar dinilai Allah. Habis kita nyolat kan kita bersaksi tuh, diajak Pak Imam kan, kata Pak Imam, asyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Semua jemaah jawab khair. Ditanya artinya arti khair, pokok khair lah. Ditanya artinya pun tak tahu, pokok khair, orang khair gak? Ya. Iya dah. Apa arti khair? Khair lah, pokok khair lah dah. Khair, kha ya ra, khair. Jangan cair. Karena kalau di kampung tuh habis orang sholat jenazah kasih amplop. Ya, kalau di kampung tuh, Pak. Kasih amplop. Karena makmum ni kena merasa kena kasih amplop, berubah, bukan khair, cair. Kalau kita mengurus jenazah di 10 awal Zulhijjah ini, Bu, Pak, sama kita mengurus syuhada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, waman hadara majlisan fiha min majalisil ilmi faka'annama hadara min majlisil anbiya wa rusul. Ini Bu, Pak, hebatnya. Kalau kita hadir di majelis ilmu di 10 awal Zulhijjah ini, nilainya sama kita hadir di majelis ilmu para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Jadi program Masjid Nurul Iman ini luar biasa dah, Pak. Ya. Dari mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah kita diisi dengan majelis ilmu. Kalau kita full 9 malam, berarti 9 malam kita duduk di majelisnya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nantilah kita meninggal, nanti kita nilai. Ya. Nanti orang udah meninggal, kata riwayat, Bu, Pak. Orang kalau udah masuk ke lubang kubur ditawarkan, awak ni mau duduk majlis ilmu ke mau dunia beserta isinya? Apa dimilih, Bu? Duduk di majlis ilmu, Pak. Ya. Karena sekarang ni kita nilainya tak dinampakkan Allah. Ya. Tak dikeskan. Padahal Allah tu dikeskan Allah. Cuman yang namanya iman tu kan ya seperti ini lah. Ya. Kita tu kan kepengennya yang nyata. Padahal nyata memang ya pahala Allah tu, Bu, Pak. Ya. Nanti kalau kita seumpama sudah masuk ke liang lahat, baru semua mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau napas sudah sampai di kerongkongan, Bu, Pak, semua mengatakan ya Allah panjangkan umurku ya Allah, semua, Bu, Pak. Ya. Kalau udah napas sampai di kerongkongan, Bu, Pak, kita alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan istiqomah, bukan cuma 10 awal Zulhijjah, tapi di luar itu tetap duduk di majelis ilmu, Bu. Jangan putus. Karena kata Nabi, siapa yang meninggal dunia masih berniat mau hadir di majelis ilmu, dia mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. No, ya? Jadi jangan putus, Bu, Pak, di majelis ilmu ni. Kita kan masjid kita ni kan ada kajiannya. Ya kan? Nah, tak sempat habis maghrib, habis subuh kan, kita kan kajian kan ada. Ya, niatkan, jangan lupa berniat. Ya Allah, panjang umur, sehat badan, saya hadir lagi majelis ilmu ya Allah. Niat pasang terus, Bu, Pak. Jangan putus majelis ilmu. Ini hebat luar biasa, Bu, Pak. Ini kan beliau yang mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Hadir di majelis ilmu di 10 awal Dzulhijjah ini sama dengan duduknya di majelis para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Satu gini. Wa man latafa fiha yatiman latafallahu alaihi fi yaumil qiyamah tahta zilli arsyihi. Siapa yang melemah lembut di 10 awal Zulhijjah ini dengan anak-anak yatim, Pak. Melemah lembut, berkasih sayang tu artinya sodoklah duit. Ya. Dengan anak yatim. Anak yatim tu apa? Orang yang meninggal bapaknya. Kalau emaknya meninggal belum yatim juga. Ya. Jadi yang maksudnya yatim tu, Bu, kalau bapaknya ni meninggal dan belum balik. Kau udah tua bangka dah, bukan lagi dah. Kau udah berubah dah, apa lagi? Enak, ya. Kalau dia sebelum balik itu yatim, Pak. Yang maksudnya beliau ni. Ya. Nah, kalau kita menyantuni anak yatim di 10 awal Zulhijjah ini, Bu, Pak, Allah nanti akan melemah lembut dan berkasih sayang kita nanti di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Jangan lupa ibadah tadi tu, sedekah, kemudian duduk majlis ilmu,
kemudian berlemah lembut dengan anak-anak yatim, kemudian menyengok saudara kita sakit, kemudian mengurus jenazah. Itu semua nilainya berbeda kalau kita lakukan di 10 awal Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita kedua orang tua kita dalam iman yang sempurna, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahir nabi wa alin nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina